Udah? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman semuanya. Puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kita berjumpa lagi di Ngabdur Ramadan Kultum. Kuliah Tunggu Maghrib bersama saya Abdul Arsyad dan juga Abdel Ahrian. Dedeng. Kita tuh gimana caranya teknologi yang kalau pindah kamera ada lampu merahnya nyala gitu, Bang? Kameranya. itu Harus ada kameranya. ini. Enggak. Harus ada softwarenya. Sebenarnya. Softwarenya. Gitu. Nah, mudah-mudahan suatu saat ada ya. Jadi kita tahu kayak lagi ngambil kamera ini, kamera makanya ini. disediain monitor. Gimana Oke, sih sekarang. Sekarang saya di sini. Iya. Coba Bang. Biar saya jeli, Bang. Oke. Lo nggak tahu gunanya monitor itu? Saya pikir untuk berkaca kegantengan saya aja selama ini. Kenapa? Buat tayangan. Iya, nggak tayangan akan kayak gini gitu. Iya, betul. Maksud saya pikir monitor tuh untuk lihat saya ganteng ini gitu. Gitu loh, teman-teman. Iya. Tapi itu yang di belakang apa sih, Dir? Ini ada ornamen. Ada patung. Patung, astagfirullahaladzim, bukan. Pohon. Ornamen. Iya. Pohon. Ornamen Apa aja tuh, Dir? Ada apa aja? Kalau dulu kan kita, teman-teman kita sudah membahas yang ini. Iya. Master. Iya. Nah, kita sudah membahas yang ini. Ngerti dia langsung. Waktu episode pertama, kita lihat ini Al-Fatihah, tapi dari mana? Akhirnya kita ketemu lah. Bismillah, dari bawah, muter sampai waladhdallin di tengah. Iya. Nah, kalau ini ada seperti pohon. Iya. Di sini ada Allah, ada Muhammad SAW. Ka'bah. Ya, ini nih kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah. Yang ini Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha Ayat kursi. Ayat kursi. Ini Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa alasannya ya? Belakangnya dong. Belakangnya ada. Made in China. Iya, bisa. Cina, tapi Cina mungkin Cina yang sentra Islam kali ya. Kan ada juga orang Cina yang Islam. Iya. Tidak, kami ngomong Made in China itu bukan karena ini lucu aja. Tapi karena orang Cina boleh bikin ini boleh. Nah, itu dia. Ada permata-permata. Iya. Mana bilang Ka'bah tadi, Cing Abdil? Gue pikir ini Ka'bah bawah. Ini? Iya, dari jauh kayak Ka'bah. Oh, bukan. Bukan ya, Yasin ya. Ya, inilah ornamen. Saya tidak tahu hasil dari Bang Rahman, dia cari dari mana datang. Iya, pokoknya ada ornamen Islam dah gitu ya. Nah, begitulah teman-teman. Ini sudah hari kelima puasa ya. Hari kelima puasa. Kayaknya udah semakin mudah untuk menahan lapar dan haus. Karena pasti ada kaget lah. Ya. Di awal-awal tuh pasti ada kaget. Ya. Tapi sekarang kayak udah semakin aman. Ya. Sudah setengah fase 10 hari pertama. Iya. 10 hari pertama itu apa, Cing? Pengampunan. Iya. Maghfirah. Pengampunan, ya. 10 hari kedua? Rahmah ya? Rahmat. Ya, rahmat. Bener gak? 10 hari ketiga baru yang pintu surga. Itkun minanar. Pintu pembebasan dari api neraka. Ya. Ditutup. Berarti ini kita sudah kita ini 10 hari awal pengampunan. Tapi coba kita cari yang betul benar ya. 10 hari ya. Maghfirah itu apa artinya, Cik? Maghfirah itu pengampunan. Astagfirullah kan? Mohon ampun. Maghfirah itu pengampunan. Ya. 10 hari pertama tuh 3 fase lihat. 3 fasenya lihat. Nah itu tuh jatimnetwork.com. Ya. Rahmat. Fase pertama rahmat. Kedua baru ampunan atau maghfirah, dan yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Itkun minanar. Sekarang rahmat dulu. Ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita mencari rahmat. 10 hari pertama ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, sudah 5 hari kita berpuasa, teman-teman. Ya. Dan kita sudah membicarakan banyak hal juga dari kemarin-kemarin.
Terakhir kita ngomongin tentang Abu Lahab. Ya. Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab dan istrinya. Ya, iya. Dimana cocok sekali ya dua orang itu ya pasangannya. Sampai ke anak-anaknya. Sampai ke anak-anaknya. Sampai ke anak-anaknya. Iya, iya, iya. Nah sekarang itu bagaimana kita lihat pasangan yang idealnya. Ya. Nabi Muhammad SAW tentunya. Yang makanya saya bilang itu yang di episode berapa kemarin ini saya bilang bahwa Nabi Muhammad SAW itu saking kerennya, saking begitu lengkapnya, sempurnanya beliau. Ya. Itu dilihat dari sudut pandang manapun ada saja pelajaran yang bisa kita ambil. Betul. Dari sisi pekerja bisa, dari sisi pegawai bisa, dari sisi pemimpin. Bos bisa, Ya. dari sisi pemimpin bisa, dari sisi tokoh politik bisa, pedagang bisa, dari sisi suami bahkan juga bisa. Pejuang. Iya. Pemuda bisa, ketika bersuami jadi bapak bisa, jadi suami bisa, jadi bapak juga bisa. Iya. Beliau menikah dengan Ibu Siti Khadijah itu ketika beliau berumur 25 tahun. 25 tahun. Ibu Siti Khadijah berumur 40. Beda 15 tahun. Beda 15 tahun. Beda 15 tahun. Saat itu Khadijah juga janda. Berarti waktu Rasulullah SAW terima wahyu umur 40. 55. Ibu Siti Khadijah 55. 55. Nah itu unik juga ini kisah bertemunya Rasulullah SAW dengan istri beliau ya, Ibu Siti Khadijah ini ya. Iya. Gimana sih? Awalnya kan pegawai ini. Pegawai. Iya ya. Kalau yang saya tahu, Iya. Yang awalnya, kita dengar ya, dia iya, pegawai. Nabi Muhammad SAW ini pegawai. Iya. Pegawai yang karena kejujurannya kemudian dia dipercaya untuk membawa barang-barang atau kafilah dagangnya Ibu Siti Khadijah untuk dijual. Iya, iya. Sampai ngawalnya dulu kalau nggak salah ya. Iya. Waktu dia mengekspor gitu ke. Iya, sampai ekspor ke Syam, iya, kemana gitu-gitu. Nah kejujurannya dilihat di Iya. situ. Karena ada spy-nya. Ada mata-mata. Ada mata-mata, ya mata-mata spionase. Ya, ada Iya, spionasenya. Iya. Mana matamu? Ini mataku, ini mataku, mata gitu. Iya, iya. Nah, itu ada. Ini Mas pesanannya. Sebelum saya makan, halal gak nih? Ya halal dong. Itu gak lihat logonya. Kalau halalin anak bapak, boleh. Nah itu yang susah. Yang gampang urus sertifikat halal di BPJPH. BPJPH. Iya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oktober 2024, kalau produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, dan hasil sembelihan belum bersertifikat halal, siap-siap aja kena sanksi. Segera sertifikasi halal. Halal itu baik, Halal itu sehat. Ibu siapa namanya? Maisaro. Ibu Maisaro. Ibu Maisaro ini salah satu pegawainya juga. Salah satu pegawainya Ibu Siti Khadijah yang kemudian diminta untuk menemani Rasulullah SAW berdagang untuk menjadi spionase. Oh. Tolong diceritakan seperti apa laki-laki ini, profil laki-laki ini ketika beliau melakukan dagang ini. Yeah. Nah kemudian ya Maisaro kemudian bercerita bagaimana jujurnya beliau berdagang itu. Iya, iya. Nah kisah kejujuran berdagang beliau ini banyak sekali. Banyak sekali, tapi saya lupa, Cing. Gue juga agak-agak lupa, tapi gue entah dari ceramahnya Ustadz Khalid atau dari beberapa yang gue lihat ya. Seingat gue ya, kenapa dia dijuluki Al-Amin. Waktu itu beliau itu dagang di sebuah emperan. Misalnya ada gedung, terus ini dia emperan nih, pedagang gitu. Terus ada seorang orang Quraisy yang nitip sesuatu. Entah dia beli di situ ya, terus gue titip dulu ya gitu. Terus dia masuk, karena dia ada keperluan di gedung itu, gitu. Begitu keluar dia lupa, Dur. Dia si lupa, orang Quraisy ini. Lupa untuk ngambil barangnya ini. Pulang, entah sampai sore, entah sampai malam, entah keesokan harinya deh. Baru ingat, oh iya. Barang gue yang gue titipin. Iya, tadi saya titipin barang, saya lupa ambil. Dia balik lagi dulu. Di situ ada Nabi masih nungguin. Karena dia dapat amanah untuk, nanti gue ambil ya, gitu. Jagain, nanti gue ambil, gitu. Nah, disitulah akhirnya, Al-Amin itu tersebar sama si... Tersematlah di Nabi Muhammad SAW dan tersebar ke orang-orang. Ini orang jujur banget, gitu. Sangat bisa dipercaya. Sangat bisa dipercaya.
Al-Amin. Sampai kan akhirnya apa aja yang diomongin Rasul orang akan percaya sejak itu. Sampai berita tentang kerasulannya baru mulai orang-orang tuh mulai kayak terusik kepercayaannya. Orang bahkan awal mula Nabi Muhammad SAW memproklamirkan itu, menurut saya itu cara cara diplomasi yang keren, cara kemampuan kepiawaian dalam memenangkan audiens menurut saya. Gimana maksudnya? Beliau kumpulin orang di Ka'bah tuh, kemudian beliau bilang, wahai masyarakat Mekah, kalau saya bilang di belakang bukit ini, bukit yang sekarang di belakang kita ini, di belakang bukit ini ada musuh-musuh kalian yang sekarang sedang bersiap dengan pasukan penuh menyerang kalian percaya atau tidak? Kemudian orang-orang sepakat ngomong, ya kalau yang ngomong itu kami semua percaya. Karena kamu tidak pernah berbohong selama ini. Lalu kemudian kalimat berikutnya Rasulullah SAW bilang, nah kalau kalian percaya dengan saya, maka ketahuilah bahwa saya ini adalah utusan Allah. Saya diangkat menjadi Rasul Allah gitu. Di situ semua orang langsung bantah, nggak mau. Iya, pokoknya udah mengusik ke kepercayaan turun temurunnya. Iya. Kalau untuk yang muamalah udah jaminan mutu lah sih. Rasul ini nggak pernah berbohong lah gitu. Tapi kalau udah urusan yang itu emang banyak yang terusik ya. Memang cukup fanatis sih orang-orang ini. Untuk di satu sisi kefanatikan itu kalau dipindahkan ke agama kita kan bagus itu, Dur. Ya bagus, segitu memegang teguhnya. Iya, walaupun sayangnya untuk berhala ini mereka itu. Iya, gitu. Nah, seandainya kalau Nabi Muhammad SAW tidak memaksa, maksudnya bukan memaksa, maksudnya tidak memproklamirkan itu, atau ya sudah biasa-biasa saja, hidup saja gitu, mungkin tatanan masyarakat dari segi muamalah karena beliau itu baik ya baik-baik saja gitu. Tapi ternyata hidup baik-baik saja itu kan tidak cukup. Baik dengan manusia saja tidak cukup. Kita juga ya harus tahu siapa Tuhanmu, kemudian beribadah pada itu dan segala macam. Jadi kalau kita di dunia zaman sekarang ini kan, ya yang penting gua baik mah, yang penting gua hidupnya nggak neko-neko. Nggak jahat sama orang. Itu saya tidak cukup. Tidak cukup. Karena kalau itu cukup, orang-orang Quraisy juga bisa aja begitu. Iya. Bahkan pada saat udah mulai bukan pendekatan ya, respon dari masyarakat saat itu ada yang keras, juga ada yang coba nyogok kan. Iya. Ayo, mau apa? Mau harta? Nggak bakal habis nih. Silakan ambil setengah kalau nggak salah. Iya. Ya, mau wanita akan kita cari yang paling cantik untuk ini. Asal nggak usah berdakwah masalah ini gitu. Nggak mau. Sampai ditawarkan segala hal. Iya. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa jangankan itu, kalian ambil bulan taruh di tangan kanan, matahari di tangan kiri saya juga saya tidak akan lepas dari seruan ini. Gitu. Iya. Dan berkaca dari yang episode kemarin kita bicara soal Abu Lahab. Abu Lahab itu kan nama aslinya kan bukan Abu Lahab ya. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Lalu kemudian di dalam Al-Quran itu, di situ di surat Al-Lahab itu juga tidak disebutkan nama istrinya, tidak disebutkan namanya dia juga. Tapi orang tahu itu surat turun tentang dia. Dan dia marah sekali tuh begitu dia tahu ada surat turun tentang dia itu. Dia takutnya minta ampun, tapi dia marah juga. Nah, biasanya kalau kata Ustaz Adi Hidayat itu, kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang turun tentang seseorang tapi namanya tidak disebutkan, itu tandanya orang seperti itu akan ada lagi di masa-masa yang akan datang sampai kiamat. Itu akan bermunculan, kecuali disebutkan. Kalau disebutkan sudah tidak ada lagi. Kayak Fir'aun tidak ada namanya. Tidak ada juga namanya. Iya, ke Fir'aun itu kan kaisar. Istilahnya dia, kayak sebutannya dia, tapi gelar. Iya, gelar. Namanya kan kita tidak tahu siapa. Iya. Terus kayak kalau yang disebutkan tuh misalkan kayak Nabi Muhammad jelas disebutkan, makanya tidak ada lagi yang seperti Nabi Muhammad SAW. Korun tidak. Nabi Zulkarnain, sebagian mengatakan itu Nabi, sebagian ada Raja Zulkarnain yang membuat tembok untuk Ya'juj Ma'juj tidak bisa keluar itu. Di surat Al-Kahfi itu ada itu. Disebutkan Raja Zulkarnain. Nah, karena kalau sudah disebutkan tidak ada lagi raja seperti itu yang bisa bikin tembok untuk
halangin Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj sekali keluar, ya sudah, tidak ada lagi yang bisa ini. Ya. Nah, orang-orang Quraisy yang membantah itu rata-rata tidak disebut namanya di Al-Quran. Karena bakal ada lagi orang Ada lagi tapi sekarang. banyak. Pembawa kayu bakar itu banyak banget. Iya. Mamat, maaf ya Mamat ya, saya itu tidak bawa kayu bakar. Saya bawa gas kalau kau. Kamu bakar gosip-gosip yang nggak benar, gosip apa namanya? Itu cikal bakal post truth itu. Diulang-ulang terus dengan segalanya sehingga orang jadi percaya. Bahaya itu, selalu dibakar lagi sama kayu bakarnya. Iya. Nah, kemudian akhirnya Nabi Muhammad SAW menikah dengan Ibu Siti Khadijah. Iya. Ketika Ibu Siti Khadijah tahu bahwa ini adalah laki-laki yang luar biasa, yang jujur dan segala macam. Lalu mas kawinnya itu yang sudah kita sebutkan di episode-episode kemarin. Ya. Miliaran. Ya. Miliaran, luar biasa. Nabi Muhammad SAW itu artinya kaya. Ya. Tapi harta beliau tidak ada karena semuanya dibuat dakwah. Ya. Kalau dari sisi manusia ya. Maksudnya hubungan antara Rasul dengan Ibu Khadijah ini bisa kita lihat kalau ada orang yang berumah tangga, istrinya lebih tua. Gimana caranya seorang yang laki-laki yang lebih muda memperlakukan istri yang lebih tua, atau sebaliknya, istri yang lebih tua bagaimana cara memperlakukan suami yang lebih muda gitu. Bagaimana karena suami imam, tetap hormat, tetap respect. Ya, gimana kisah yang masyhur yang awal habis menerima ayat pertama, Nabi ketakutan, gimana cara Siti Khadijah menghandle itu, gitu. Jadi tauladan lah. Bahkan pada saat untuk tauladan laki-laki yang jauh umurnya sama istrinya, Rasul juga ada pada saat dia memperlakukan Siti Aisyah, kan jauh, iya, memperlakukan istri yang jauh beda umurnya. Ada lagi caranya gitu. Dan ini yang kadang kita sering kelewat gitu. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Ibu Siti Khadijah ini. Iya. Itu 13 tahun tuh monogami itu. Iya. Satu istri saja itu. Iya. Tapi sekarang orang lebih banyak bicara yang poligami. Bukan berarti ini bisa saja, tapi harus diseimbangkan. Ya. Karena ternyata Rasulullah SAW lebih lama melakukan monogami. 13. Tidak. Iya, pokoknya lebih lama. Dari 25 tahun. 15 tahun berarti. Iya, dari 25 tahun sampai kemudian Rasulullah Ibu Siti Khadijah itu meninggal umur berapa ya? Enggak, begini aja. Rasul meninggal umur 63 tahun. 63 tahun. Pada saat umur 40 tahun aja dia masih bersama Siti Khadijah. Iya, dari 25 sampai 40. Iya, masih bersama Siti Khadijah. Iya. Siti Khadijah mungkin meninggal di awal-awal mungkin Rasulullah SAW umur 40-an mungkin. Pokoknya itu tahun kesedihan itu pada saat Isra Mi'raj. Istrinya meninggal. Abu Thalib juga meninggal. Awal dari kakek dulu. Iya. Abdul Muthalib meninggal. Abu Thalib meninggal. Iya. Kemudian Siti Khadijah meninggal. Siti Khadijah juga meninggal. Tahun kesedihan. Nah, itulah. Jadi bagaimana kalau di Ketika Cinta Bertasbih dulu, Ana Altofunisa namanya. Nama pemerannya. Kakaknya dari Ricis. 25 tahun monogami. 25 tahun ya? Iya. 25 tahun monogami berarti. Nah, itu ini Ana Altofunisa itu syaratnya dia ketika dia dilamar sama Abdullah Azam, ceritanya dia mengajukan syarat. Dia bilang kalau selama saya mengajukan syarat karena saya ingin seperti Khadijah radhiyallahu anha ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi saya meminta kamu untuk beristri satu selama saya bisa memenuhi semuanya. Tapi ketika misalkan ada kekurangan di saya, yang misalkan kau tidak bisa dapat keturunan atau apa, boleh saya izinkan kamu untuk berpoligami. Gitu. Iya. Kalau kita mau ngambil pelajaran dari situ ya. Kalau memang mau menjalankan sunnah Nabi Muhammad, pada saat lu beristri pertama, jaga monogami gitu ya. Paling tidak 25 tahun lah.
Sampai meninggal. Sampai meninggal, begitu mau nikah lagi ya silakan. Ya. Itu pun dengan tujuan untuk mempersatukan suku-suku. Iya. Nah, itu boleh tuh. Iya. Karena kita, ya itulah pentingnya tahu alasan atau latar belakang dari sebuah kejadian. Ya. Jadi yang dicontoh nggak cuma kejadiannya aja, tapi sebab musababnya juga kita harus perhatikan gitu. Asbabun nuzulnya harus dilihat biar kita bisa melihat secara kontekstual. Kontekstual. Berarti begini, berarti begini. Gitu. Ya, begitulah teman-teman. Sudah berapa menit ini? 20-an sudah. 20-an ya. Lumayan ya. Tapi yang sering juga nih, sering di ini dan menjadi pelajaran buat gue betapa Rasul mencintai Khadijah, yang bahkan membuat Siti Aisyahnya tuh cemburu. Orangnya udah meninggal, tapi dia bisa cemburu karena kalau nggak salah adiknya atau kakaknya Khadijah yang bertamu ke rumah Rasul. Terus dia cerita, itu duduknya sama banget sama Siti Khadijah, cara jalannya cara gitu. Nah itu sudah membuat Siti Aisyah cemburu. Artinya ya udahlah, lo nggak usah ngomongin perempuan lain yang bagus-bagus di depan istri gitu. Siti Aisyah aja bisa cemburu gitu sama orang yang udah meninggal, apalagi lo ceritain, mantan gue ini, kalau buat gue ya. Karena akan ada perasaan itu gitu. Iya. Lo ceritain nggak mantan lo kayak ini? Ya sekedar ceritain gue punya mantan ini. Tidak. Kecuali yang sudah tahu. Iya. Tapi jangan secara detail. Waktu sama ini gue tidak. Digituin lo sama ini. Dan apalagi yang masih hidup dua-duanya dibanding. Saya tadi mau bilang apa, saya lupa sampai. Dan saya lupa sudah. Nah itulah teman-teman, pokoknya selamat berbuka puasa ya. Di hari kelima bulan Ramadan ini. Berbuka puasalah dengan yang manis dan juga yang halal. Karena nanti Oktober 2024 itu teman-teman, semua produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan itu semuanya sudah harus bersertifikat halal. Dan teman-teman bisa urus ini gampang sekali. Teman-teman bisa download aplikasinya, itu aplikasi Pusaka di Pusaka Kemenak Super Apps di situ, atau juga bisa ke websitenya di ptsp.halal.go.id. Ya, gratis semuanya. Apalagi buat yang UMKM yang dagangannya itu udah dipastikan kehalalannya. Betul. Baik bahan-bahannya segala macam itu ada self declare namanya. Kasih tahu aja, lo akan didampingin. Setelah pendampingan semua step ke sana yang ngurus BPJPH sampai keluar sertifikatnya. Dan ini semua sudah dibuka dari 2 Januari kemarin 2023 sampai nanti Oktober 2024. Teman-teman, ada 1 juta kuota sertifikat halal. Gratis. Tahun ini doang. 1 juta tahun ini doang. Dari 1 juta kuota sertifikat halal. Dan itu semua teman-teman bisa cek langsung segala macam syarat-syarat, alur-alur pendaftarannya bagaimana, itu semuanya ada di Instagramnya @halal.indonesia. Mudah sekali, jadi tinggal di situ semuanya akan dibantu oleh petugas-petugas yang ciamik dan piawai-piawai dalam pekerjaannya. Oke lah kalau begitu. Baiklah, kalau begitu teman-teman semuanya, katanya ke sini, ke situ, ke sini, ke situ. Katanya master kalau mau tutup. Nah, baiklah teman-teman semuanya, begitu kami pamit. Saya Abdul Arsyad dan juga Cing Abdul Akhrian. Kita harusnya sebut satu-satu aja ya. Okay. Saya Abdul Arsyad dan saya Abdul Akhrian. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu maghrib.